Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan pada kita semua hingga kita bisa kembali bertemu di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita yang membahas sirah nabawiyah, ringkasan sejarah kehidupan Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merujuk pada bait-bait syair yang disusun oleh Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala dengan judul Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Zikri Hali Ashrafil Bariyah. 100 bait yang menyebutkan tentang keadaan manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ini kita masuk pada bait yang ke-57, ke-56. Qala an-nazim rahimahullah, wa qaynuqa'u ghazwuhum fil ithri wa ba'du dhaha yawma 'idin nahri. Wa qaynuqa, dan perang Qaynuqa. Ghazwuhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka fil ithri, setelah perang Badar. Wa ba'du, nah setelah itu, dhaha yauma idin nahri, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban pada hari Idun Nahri. Id an-Nahr yaitu hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala mengisyaratkan terjadinya perang Bani Qaynuqa. Mengisyaratkan terjadinya perang Bani Qaynuqa. Secara singkat, Bani Qaynuqa adalah salah satu dari suku Yahudi. Ya, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, maka di sana sudah tinggal bermukim 3 suku Yahudi.
Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadhir, dan ada Bani Quraidah. Dan mereka semua terikat perjanjian damai dengan Nabi SAW yang tercantum di dalam Piagam Madinah. Kalau kita pernah dengar istilah Piagam Madinah, itu secara garis besar adalah perjanjian damai antara kaum muslimin dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah, termasuk di antaranya bangsa Yahudi. Namun Bani Qainuqa, salah satu dari suku Yahudi ini, melanggar perjanjian hingga akhirnya mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan demikian berkuranglah suku Yahudi yang tinggal di kota Madinah setelah itu. Tersisa dua suku, Bani Nadhir dan Bani Quraidah, yang nanti pada akhirnya mereka semua akan terusir dan dibumi hanguskan oleh Rasulullah SAW dari tanah Madinah. Nah, yang pertama kali dibereskan oleh Nabi SAW adalah Yahudi Bani Qainuqa. Nah, sekarang kita akan baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah tentang makna bait ini. Beliau mengatakan hafizahullah, wa Qainuqa ghazzuhum fil ithri, Banu Qainuqa, Bani Qainuqa wa hum qabilatun min qabailil yahudi thalathah allati kanat fil Madinah. Mereka ini adalah kabilah dari 3 kabilah Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Salah satu dari kabilah dari 3 kabilah yang tinggal dari 3 kabilah Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Hina hajaran Nabiyyu alaihi salatu wassalamu ilaiha, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Jadi lebih dahulu siapa yang tinggal di kota Madinah antara Nabi dan orang-orang Yahudi ini? Orang-orang Yahudi. Ya. Meskipun mereka sendiri bukan penduduk asli, mereka ini juga pendatang. Tapi mereka lebih dahulu datang ke kota Madinah, kemudian memiliki anak keturunan, kemudian menyebar menjadi 3 kabilah. Nah, jadi mereka sudah memiliki anak keturunan sebelum Nabi SAW datang ke kota Madinah. Waqad wada'ahum alaihi salatu wassalam, dan sungguh Nabi SAW telah membuat perjanjian dengan mereka. Wa tammat bainahu wa bainahum mu'ahadatun, dan telah sempurna perjanjian antara Nabi SAW dan mereka. Wa kutiba bidzalika kitabun, dan tertulis di dalam suatu kitab yang dikenal dengan Piagam Madinah. Wa kana Bani Qainuqa awwala qabailil yahudi naqdan lil ahdi. Adapun Bani Qainuqa, maka mereka ini kabilah pertama kali dari kabilah Yahudi yang telah melanggar perjanjian. Faghazahum alaihi salatu wassalam fi ithri ghazwati Badrin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerangi mereka setelah perang Badar berlalu. Ya. Dan ini terjadi pada fi muntasafi syahri Syawalin, di pertengahan bulan Syawal. Perang Badar sendiri terjadi di bulan Ramadan, pecah pada tanggal 17 Ramadan puncaknya. Puncak perang Badar pertama kali pecah itu di tanggal 17 bulan Ramadan. Nah ini. Nah kemudian bulan Syawalnya terjadilah perang Bani Qainuqa di pertengahan bulan Syawal. Nah, fahasarahum alaihi salatu wassalam 15 lailah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung mereka selama 15 hari. Min muntasafi syahri Syawalin ila ghurrati hilali Dzulqa'dah. Mulai pertengahan bulan Syawal hingga masuk awal bulan Dzulqa'dah. Tanda masuk
bulan baru itu ketika terlihat hilal. Makanya dikatakan di sini ila ghurrati hilali dzilqa'dah, yaitu ketika dari pertengahan bulan Syawal sampai awal terlihatnya hilal menandakan masuk bulan Dzulqa'dah. Nah, sekarang ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. 1400 sekian tahun yang lalu terjadilah perang Bani Qainuqa. Nah, sebelum kita lanjutkan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita tambahkan keterangan tentang asal usul terjadinya perang Bani Qainuqa ini. Jadi ini masih ada kaitannya dengan kemenangan kaum muslimin pada perang Badar melawan orang-orang kafir Quraisy. Melawan orang-orang kafir Quraisy. Kemenangan kaum muslimin ini sangat tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Jadi sejak dahulu orang Yahudi itu tidak suka dengan umat Islam, meskipun mereka telah mengadakan perjanjian damai. Tapi Allah Maha tahu isi hati mereka, yang sebenarnya mereka itu benci dengan kaum muslimin. Mereka diajak mau masuk Islam tidak mau. Padahal dahulunya pernah kita sampaikan, insya Allah mereka itu berharap Nabi terakhir yang Allah utus itu berada di pihak mereka. Siapa? Orang-orang Yahudi. Bahkan mereka membanggakan diri di hadapan orang-orang Madinah yang saat itu belum masuk Islam. Nanti kalau ada Nabi terakhir diutus Allah, maka mereka pasti akan mendukung kita, berada di pihak kita, lalu kita akan memerangi kalian. Namun ternyata Allah takdirkan justru penduduk Madinah lah yang pertama kali beriman dengan Nabi terakhir tersebut. Yang ini terjadi saat Bai'ah Al-Aqabah yang sudah berlalu penjelasannya. Maka orang-orang Madinah benci dengan Islam. Maka ketika kaum muslimin pulang ke kota Madinah dengan membawa kemenangan, maka orang-orang Yahudi ini murka. Mereka enggak ridha. Bagaimana mungkin segelintir orang, 300 sekian orang berhasil melawan musuh yang lebih kuat dan lebih lengkap persenjataannya dan lebih banyak jumlahnya, 1000 orang. Ini membuat jengkel orang-orang Yahudi. Maka akhirnya salah satu dari pemuka Yahudi Bani Qainuqa itu ingin untuk mengadu domba sesama umat Islam, khususnya penduduk Madinah yang berasal dari suku Aus dan Khazraj. Hingga suatu ketika ada seorang kakek tua dari Yahudi melihat fenomena akrabnya kaum muslimin, melihat mereka itu guyub, rukun, damai. Seorang kakek tua ini memanggil seorang pemuda Yahudi, lalu disampaikanlah rencananya. Apa itu? 2 orang pemuda Yahudi dipanggil, lalu dikatakan, kamu gabung dengan Aus dan kamu gabung dengan Khazraj. Buat mereka saling bertikai. Ya, karena hal ini hal yang tidak baik. Melihat umat Islam damai, ini hal yang tidak baik bagi kita, bagi orang-orang Yahudi. Maka kamu fulan masuk ke kelompoknya Aus dan kamu fulan masuk ke kelompoknya Khazraj. Pancing mereka untuk bertengkar. Setelah mereka bertengkar, tinggalkan mereka. Politik adu domba. Akhirnya terjadi hal seperti itu. Berhasillah mereka menyusup, mencoba untuk menyulut pertikaian. Akhirnya benar-benar bertikai antara Aus dan Khazraj. Bahkan sampai pada kondisi kedua kelompok besar ini yang telah Allah persatukan atas nama Islam dan kaum Ansar, sampai-sampai mereka berjanji untuk bertemu di suatu tempat yang dulu biasa mereka tempur.
Tak tunggu di sana ya, bawa senjata. Nah, sampai seperti itu jemaah sekalian. Di daerah yang bernama Al-Harrah. Ya, bawa senjata kalian, kita juga akan bawa senjata kita. Namun sebelum itu terjadi, sampailah berita ini di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah peringatkan kepada mereka, wahai kaum muslimin. Allah panggil mereka dengan satu seruan, bukan wahai Aus, wahai Khazraj, tapi Rasulullah panggil mereka dengan satu seruan yang menyatukan mereka. Wahai kaum muslimin, ya, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Masihkah kalian melakukan seruan-seruan jahiliyah sementara aku masih ada di sisi kalian? Ya. Akhirnya kaum muslimin sadar kalau mereka itu ternyata diadu domba. Akhirnya mereka menangis, mereka menyesal, akhirnya mereka nggak jadi ribut. Gagallah usaha dari orang Yahudi ini untuk memecah belah kaum muslimin. Ya, lihat ya. Ini salah satu upaya Yahudi untuk membuat persatuan kaum muslimin tercerai-berai. Nah, hingga akhirnya Bani Qainuqa benar-benar melanggar perjanjian. Sebenarnya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau sekiranya mereka terbukti melakukan politik adu domba tersebut, maka harusnya mereka sudah bisa untuk diproses secara hukum internasional bahasa kita. Karena mereka telah melanggar perjanjian. Janjinya saling melindungi, saling damai, saling menjaga keutuhan kota Madinah, tapi kok mereka mencoba mengadu domba. Mereka kok mencoba membuat keributan. Harusnya mereka sudah layak untuk diperhitungkan atau diserang. Harusnya sudah layak kaum muslimin untuk mengambil perhitungan dengan mereka. Harusnya. Tapi Nabi SAW bersabar. Nabi SAW masih memberikan kesempatan bagi mereka. Namun ternyata hal yang memang benar-benar sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala terjadi. Pada akhirnya mereka pun melakukan pelanggaran berat. Ada beberapa versi tentang sebab terjadinya perang Bani Qainuqa, tapi kita sampaikan versi yang masyhur, yaitu ada seorang wanita muslimah datang membawa kerajinan tangannya untuk dijual di pasarnya orang-orang Yahudi. Di pasarnya orang-orang Yahudi. Maka wanita muslimah tersebut ketika mencoba untuk menjual barang dagangannya di pasar orang-orang Yahudi, ternyata dikerjain oleh salah seorang penjual di pasar tersebut yang merupakan orang Yahudi. Bagaimana caranya? Salah satu ujung kain pakaiannya wanita itu diikat di suatu kursi atau meja atau apalah itu, dengan harapan nanti ketika si wanita itu bangkit tersingkaplah auratnya, terbukalah penutup yaitu badannya. Dan ternyata benar jemaah sekalian, begitu wanita muslimah ini bangkit, terbukalah auratnya. Dia pun berteriak dengan keras. Datanglah seorang muslim, langsung loncat membunuh orang tersebut. Dalam kondisi wanita tersebut dipermalukan di tengah-tengah khalayak ramai. Jadi setelah wanita itu tersingkap auratnya, orang-orang Yahudi pada ketawa. Ya, mereka mentertawakan hal tersebut. Bagi mereka lucu. Waliyadzubillah. Maka berdirilah seorang muslim, langsung loncat dari tempatnya untuk menyerang Yahudi tadi sampai mati. Nah, ketika orang Yahudi
itu terbunuh, maka kawan-kawan yang lain nggak terima. Akhirnya laki-laki tadi, Muslim tadi juga terbunuh. Jadi dalam hal ini tewaslah satu orang Yahudi dan tewaslah satu orang Muslim penduduk kota Madinah. Hingga akhirnya Rasulullah SAW pun mendengar kejadian ini dan beliau langsung murka. Ya, Rasulullah SAW langsung murka sehingga mereka diserang oleh kaum muslimin. Nah, ini yang tadi kita sampaikan, bahwasanya kaum muslimin mengepung mereka di dalam benteng mereka selama berapa hari tadi? 15 lailah, selama 15 malam. Selama 15 malam. Ya, maksudnya bagaimana dikepung? Dikepung itu mereka tidak bisa keluar dari benteng dan juga yang luar nggak bisa masuk ke benteng. Jadi mereka terputus logistiknya. Mereka nggak bisa belanja makanan. Kalau mereka keluar akan diserang, akan dihabisi oleh pasukannya Rasulullah SAW. Akhirnya mau nggak mau mereka nyerah. Padahal sebelumnya mereka itu sesumbar. Kalau ada kesempatan mereka akan menghabisi umat Islam. Lihatlah. Dan mereka sebenarnya di antara orang-orang Yahudi yang paling berani perang sebenarnya. Jadi Bani Qainuqa ini di antara keahliannya kebanyakan mereka itu pengrajin senjata. Jadi kalau urusan senjata mereka punya lengkap. Tapi Allah berikan rasa takut di dalam hati-hati mereka, sehingga mereka nggak berani keluar untuk duel dengan pasukannya Rasulullah SAW. Mereka berani keluar untuk benar-benar bertempur. Ini menunjukkan kaum Yahudi sebenarnya kaum yang licik, kaum yang pengecut. Ya, mereka sesumbar mau memerangi Rasulullah SAW, tapi nyatanya ketika Rasulullah SAW sudah mengepung mereka, mereka nggak berani. Mereka tidak berani untuk keluar melakukan pertempuran terbuka. Akhirnya mereka pun menyerah setelah 15 hari. Nah, setelah 15 hari, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa alqallahu subhanahu wa ta'ala fi qulubihim ru'ba. Allah menanamkan di dalam hati-hati mereka rasa takut. Jadi pertolongan atau kemenangan kaum muslimin itu bukan semata-mata karena pasukannya Rasulullah itu lebih hebat. Karena dari segi persenjataan kaum muslimin tidak lebih hebat dibandingkan dengan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Mereka gudangnya senjata. Mereka gudangnya senjata, lengkap persenjataan mereka. Sedangkan kaum muslimin ya tidak terlalu lengkap senjatanya. Tapi berangkat dari iman yang tinggi, mereka menyerang Bani Qainuqa, mengepung Bani Qainuqa. Maka Allah berikan rasa takut dalam hati-hati mereka hingga akhirnya mereka pun menyerah. Wa nazalu ala hukmin Nabi alaihi salatu wassalam. Maka mereka menyerahkan hukumnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amara bihim faqutifu wa kana arada alaihi salatu wassalam an yaqtula muqatilatahum. Ya, mereka pun akhirnya ditahan, mereka ditawan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya ingin untuk membunuh mereka. Dan ini diperbolehkan dalam hukum peperangan. Seperti yang pernah kita sampaikan dahulu saat perang Badar, namanya tawanan perang itu boleh diperlakukan satu dari 3 pilihan. Yang pertama dibunuh. Yang kedua boleh dimintai tebusan. Yang ketiga boleh dibebaskan secara cuma-cuma. Nah, keputusan ada di tangan pemimpin. Keputusan ada di tangan pemimpin. Kalau pemimpin memutuskan mereka semua dibunuh, bunuh. Kalau pemimpin memutuskan kita minta tebusan
dari keluarga-keluarga mereka. Atau kalau Rasulullah SAW berkenan, dibebaskan secara cuma-cuma. Nah, ternyata kehendak awal Rasulullah SAW ingin untuk mereka dibunuh, bukan sekedar diusir, dibunuh. Jadi yang laki-laki yang sudah balik dibunuh, yang wanita dijadikan tawanan. Nah, itu keinginan awal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakin syafa'a fihim Abdullah bin Ubay bin Salul alladhi kana azhara islamahu wa alaha ala nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terhalangi oleh pengaruh dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia? Tokoh utamanya kaum munafikin, yang dia menampakkan keislamannya dan memohon belas kasih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak membunuh mereka. Ya, jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu memainkan perannya. Abdullah bin Ubay bin Salul berteman dengan seluruh musuh Islam, berteman dengan orang Quraisy, berteman dengan orang Yahudi. Makanya Abdullah bin Ubay bin Salul keberatan kalau teman-temannya dari kalangan Yahudi itu dibunuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena mereka itu bersaudara. Orang munafik dan orang-orang Yahudi itu bersaudara. Allah sebutkan ini di dalam Al-Quranul Karim. Kita bisa melihat di dalam surat Al-Hashr kalau tidak salah, atau Al-Hadid. Nah, Al-Hashr, Al-Hashr ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab." Ya. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, orang-orang munafik itu berkata kepada saudara mereka dari kalangan orang-orang kafir ahli kitab. Tadi Allah sebut orang munafik dengan orang-orang ahli kitab Yahudi itu bersaudara. Nah, ini menunjukkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Abdullah bin Ubay bin Salul keberatan kalau saudaranya dibunuh. Makanya merengek di hadapan Nabi SAW, "Jangan bunuh ya Rasulullah." Dalam kondisi Abdullah bin Ubay bin Salul sudah masuk Islam meskipun secara pura-pura. Karena setelah perang Badar ternyata kaum muslimin semakin kuat, maka mau tidak mau Abdullah bin Ubay bin Salul masuk Islam, tapi secara pura-pura. Nah, akhirnya setelah dirayu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya luluh. Akhirnya mereka nggak jadi dibunuh. Yahudi Bani Qainuqa tidak jadi dibunuh. Lalu bagaimana? Fa'amara Nabi alaihi salatu wassalam an yujlau wa yukhraju minal Madinah. Maka Rasulullah SAW perintahkan mereka untuk diusir dan dikeluarkan dari kota Madinah. Nah, ini jadi akhirnya orang-orang Yahudi terusir secara terhina. Bani Qainuqa sudah diusir dari kota Madinah, tinggal dua kabilah lagi, Bani Nadir dan Bani Quraidah, yang nanti mereka juga akan mengalami nasib yang sama, bahkan lebih dahsyat lagi. Taib. Nah, itu ya, perang Bani Qainuqa terjadi pada bulan Syawal di tahun kedua Hijriah, sebulan setelah perang Badar.
sebulan setelah perang Badar. Perang terjadi karena Bani Qainuqa melanggar perjanjian, di antaranya dengan melecehkan wanita muslimah, sehingga menjadi sebab terbunuhnya seorang muslim. Maka Nabi SAW pun membuat perhitungan dengan mereka, mengepung benteng mereka, dan akhirnya mereka menyerah, lalu mereka diusir oleh Nabi SAW. Taib. Kemudian wa ba'du dhaha yaumi idin nahri, dan setelah itu Nabi SAW menyembelih kurban saat hari raya An-Nahr, hari raya Idul Kurban. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah di sini, ay wa ba'da dzalik dhaha fi syahri Dzulhijjah fi yaumi Idil Adhal Mubarak minas sanati tsaniyati lil hijrah. Setelah pengusiran Yahudi Bani Qainuqa itu, Rasulullah SAW menyembelih hewan kurbannya di bulan Dzulhijjah pada hari raya Idul Adha yang berbarokah di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah. Qala Ibnul Atsir, Al-Imam Ibnul Atsir mengatakan, wa fiha dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Dan di tahun kedua Hijriah bulan Dzulhijjah itu Rasulullah SAW menyembelih hewan kurbannya di kota Madinah. Wa kharaja bin nasi ilal musalla. Lalu para sahabat manusia pun keluar menuju musalla. Jadi salat Idnya di mana? Di musalla. Lu apa enggak kecil? Musalla. Musalla dalam bahasa Arab artinya tanah lapang. Masuk ke Indonesia jadinya langgar. Ya, ini dari mana asal-usulnya ya? Ya. Masjid sama mushola di Indonesia besaran masjid. Kalau mushola itu identik dengan kecil. Sholat 5 waktu tapi Jumatannya ndak mushola itu ya. Nah, tapi kalau mushola dalam istilah syar'i itu tanah lapang. Jadi Nabi SAW dan para sahabatnya mengerjakan sholat Idul Adha di tanah lapang. Wa dzabaha biyadihi syataini wa qila syatun. Lalu Nabi SAW menyembelih dengan kedua tangannya sendiri 2 ekor kambing. Ada yang mengatakan 1 ekor kambing. Wa kana dzalika bad'u atau bad'a hadhihi syairah. Dan itulah awal pertama kali syiar penyembelihan hewan kurban. Ya. Jadi tahun kedua ini diantara tahun yang cukup bersejarah ya. Banyak kejadian-kejadian besar terjadi di tahun kedua Hijriah. Dimulai dari diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Pertama kali di tahun kedua Hijriah. Terus pecahnya perang Badar Kubra. Juga di bulan Ramadan. Kemudian diwajibkannya zakatul fitr pertama kali. Juga di akhir bulan Ramadan. Kemudian disyariatkannya penyembelihan hewan kurban di bulan Dzulhijjah, masih di tahun yang sama, tahun kedua Hijriah. Karena bulan Dzulhijjah itu bulan ke-12 dari penanggalan Hijriah, Qamariyah. Karena setelah Dzulhijjah masuk bulan baru yaitu bulan Muharram. Ya. 6. Taib masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini bait yang keberapa? Ke-56. Nah, sekarang kita lanjutkan bait yang ke-57. Qala an-Nadhim rahimahullah al-Imam Ibnu Abil Izz al-Hanafi, wa ghazwatus sawiqi thumma qarqarah wal ghazwu fi tsalitsatil mushtahirah. Wa ghazwatus sawiq, dan pecahlah perang Sawiq. Kemudian perang Qarqarah. Wal ghazwu fi tsalitsati, dan pada tahun ketiga ini terjadilah perang al-mushtahirah, perang-perang yang terkenal. Ya. Jadi
setelah perang Bani Qainuqa, setelah hari Idul Qurban, terjadilah perang As-Sawiq, kemudian perang Qarqarah, kemudian setelah itu banyak terjadi peperangan-peperangan yang lain yang masyhur. Nah, kita akan menjelaskan sedikit tentang perang As-Sawiq ini. Dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa ghazwatus Sawiq, perang Sawiq. Sawiq sendiri itu maknanya adonan roti. Jadi tepung yang sudah diproses menjadi adonan untuk dibuat roti. Itu namanya Sawiq. Loh, kok perang ini dinamakan perang adonan roti? Nah, ini kita bacakan kisahnya. Wahya anna Abu Sufyan, dan ini terjadi ketika Abu Sufyan, tokoh musyrikin yang berhasil lolos membawa apa? Harta dagangannya orang-orang Quraisy saat terjadi perang Badar. Ya. Rombongan kafilah dagang Quraisy itu dipimpin oleh Abu Sufyan, berhasil lolos. Sebagai gantinya Abu Jahal yang maju untuk berperang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalahlah orang-orang Quraisy, tapi kafilah dagangannya Abu Sufyan berhasil lolos, selamat. Nah, Abu Sufyan ini lamma raja'a ma'a kufari Quraisy bil hazimati allati munu biha fi ghazwati Badr. Ketika dia berhasil pulang bersama dengan orang-orang kafir Quraisy, setelah dia berhasil lolos dari perang Badar, nadhara, dia bernazar an la yaghsila ra'sahu bil ma' hatta yantaqima. Dia tidak akan membasuh kepalanya dengan air hingga berhasil balas dendam. Jadi orang-orang musyrik itu juga nazar. Nazar apa? Bahasa kita nggak mandi junub sampai berhasil membalaskan dendam kekalahan kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Fatajahhaza ma'a mi'atai farisin wa ja'u ilal madinati min jihati Najdin. Maka Abu Sufyan pun bersiap-siap bersama dengan 200 penunggang kuda, pasukan berkuda. Lalu mereka datang ke kota Madinah dari sisi Najd. Hatta atawil Madinah minan nahiyati syarqiyati lil Madinah. Hingga akhirnya mereka tiba di kota Madinah di sebelah timur kota Madinah, di sisi timur kota Madinah. Fa atau mantiqatan fihal yahud. Mereka pun akhirnya mendatangi kota Madinah dengan mampir di salah satu desanya Yahudi. Yuqalu laha al-Uraid. Desa itu dinamakan desa Uraid. Wadin ma'rufun bihadzal ismi ilal an. Satu lembah yang dikenal dengan nama ini sampai sekarang. Fi syarqil Madinah, yang ada di sebelah timur kota Madinah. Fanazala inda Salam ibn Mishkam minal Yahud. Maka Abu Sufyan pun singgah di rumah tokoh Yahudi yang bernama Salam bin Mishkam. Perhatikan jemaah, ini sebenarnya hal yang terlarang. Orang Yahudi menjamu musuhnya kaum muslimin itu terlarang, karena mereka sudah terikat dengan perjanjian piagam Madinah. Nggak boleh, ini pengkhianatan. Karena di antara poin perjanjian mereka, kalau kaum muslimin diserang, kalau kaum muslimin punya musuh dari luar, maka orang-orang Yahudi harus membantu kaum muslimin. Makanya di dalam satu kisah disebutkan tentang Ghazwatus Sawiq ini. Sebelum datang ke Mishkam atau Salam bin Mishkam, ya, terlebih dahulu orang Abu Sufyan ini datang ke kediamannya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini salah satu pemimpin Bani Quraidah yang nanti putrinya itu ditawan lalu dinikahi oleh Rasulullah SAW. Siapa? Sofiyah bintu Huyai.
Ya, Safiyah bintu Huyai. Ya. Jadi Huyai bin Akhtab ini salah satu pemimpin dari Yahudi. Allah alam apakah Bani Quraidah atau Bani Nadir. Antara dua itulah. Karena yang tersisakan sekarang hanya dua kabilah ini, Bani Nadir atau Bani Quraidah. Tapi Huyai bin Akhtab takut. Kalau ketahuan dia memberikan perlindungan kepada musuhnya Muhammad, maka bakal jadi masalah. Karena mereka terikat perjanjian piagam damai kota Madinah. Melindungi musuh termasuk kejahatan perang, pengkhianatan. Makanya Huyai bin Akhtab nggak berani menjamu. Jangan ke rumah saya. Nah gitu ya, bahasa kita. Tapi ternyata Abu Sufyan ini mendatangi pintu Yahudi yang lain, yaitu pemimpin Bani Nadir yang bernama Salam bin Mishkam. Adapun Salam bin Mishkam nggak takut dia. Akhirnya Abu Sufyan pun dijamu sebagai tamu terhormat. Lalu mereka minum khamr sampai mabuk. Ya. Nah, fasaqahu wa at'amahu wa batana lahu min khabarin nas. Maka Salam bin Mishkam memberi suguhan makan minum kepada Abu Sufyan, lalu merahasiakan kabar ini dari manusia. Jadi intinya Abu Sufyan ini setidaknya memberikan informasi kalau mau nyerang kota Madinah, tolong jangan bilang siapa-siapa. Falamma asbaha, ketika pagi hari tiba, harraqa fi aswarin min nakhlin fil Madinah wa qata'aha ifsadan wa takhriban min babil intiqam. Maka di pagi harinya Abu Sufyan bersama pasukannya membakar dinding-dinding kota Madinah yang terbuat dari pohon kurma. Jadi kota Madinah itu dikelilingi pohon kurma sebagai tembok, ibaratnya tembok pertahanan kota Madinah. Nah itu dibakar sama siapa? Abu Sufyan dan pasukannya. Lalu dipotong. Ada yang dibakar, ada yang dipotong untuk berbuat kerusakan dan mengancam kaum muslimin sebagai bentuk pembalasan dendam. Tadi kalau lihat jemaah sekalian ya, ini balas dendam model apa ini? Kok cuman nyerang pagernya toh? Kenapa nggak sekalian masuk nyerang dalamnya kota Madinah? Ya, kok berarti cuman apa? Nyerang pagernya. Ibaratnya mau duel, ngerusak pagar terus pergi. Ya, kalau gentle kan, tok 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 tok, keluar kamu, ayo kita duel. Ini enggak, sepi, pagar dirusak, ngalih. Nah seperti itu. Ya. Jadi setelah merusak pagar pembatas kota Madinah yang terbuat dari pohon kurma tersebut, dan juga waqatala rajulan minal ansari wa halifan lah, sempat membunuh seorang laki-laki dari Ansar. Jadi qadarullah saat itu ada seorang laki-laki muslim sendirian dibunuh bersama sekutunya. Tsumma farra hariban, lalu dia lari tunggang langgang. Abu Sufyan dan pasukannya kabur. Fa nadhira bihimun nasu fata'alamu bi khabarihim. Akhirnya manusia pun sudah mendengar ya kejadian itu, lalu mencari tahu siapa ini. Ya, ada kejadian di pinggiran kota Madinah sebelah timur, pohon-pohon kurma dibakar, dirusak, lalu ada seorang muslim tewas beserta sekutunya. Sampailah berita ini ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam fi talabihi. Maka Rasulullah pun keluar untuk mengejar Abu Sufyan dan pasukannya. Wastakhlafa 'alal Madinati Abu Lubabah. Lalu menunjuk sahabat Abu Lubabah untuk memimpin kota Madinah sementara waktu. Fabalagha alaihi salatu wassalam qarqaratal Qudr. Sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam di daerah yang bernama Qarqarah al-Qudr. Tsumman sarafa raji'an. Waqad fatahu Abu Sufyan. Lalu Nabi kembali ke kota Madinah dan beliau kehilangan jejak Abu Sufyan. Beliau kehilangan jejak Abu Sufyan. Nah ternyata Abu Sufyan lebih cepat kaburnya dibandingkan dengan pengejaran oleh Rasulullah SAW. Kok bisa lebih cepat? Nah ini, wa kana Abu Sufyan wa man ma'ahu wa hum fit tariq
farina yulkuna azwidatahum allati fiha sawiq. Ini diantara sebab kenapa Abu Sufyan berhasil kabur dengan cepat. Karena Abu Sufyan dan pasukannya itu di tengah perjalanan mereka lari sambil melempar bekal-bekal mereka yang berisi adonan-adonan roti. Wa huwal qamhul madhun al-muhammas. Ya, gandum yang sudah diproses, tepung yang sudah menjadi adonan. Tujuannya apa? Liyukhaffafu atau liyukhaffifu waliyatamakkanu, atau waliyatakhaffafu waliyatamakkanu minal firar minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi alladzina kharaju fi talabihim. Tujuannya agar beban mereka lebih ringan dan lebih gesit untuk lari dari kejaran Nabi dan para sahabatnya ketika mengejar mereka. Ya kan lumayan itu, adonan roti yang berat dilempar, dibuang, jadi cepat laju kendaraan mereka. Ini yang menyebabkan mereka tidak berhasil dikejar oleh kaum muslimin. Nah, itulah yang namanya sawiq. Jadi orang-orang musyrik, Abu Sufyan dan pasukannya membuang perbekalan mereka yang terdiri dari adonan roti. Ya, yang dalam bahasa Arab disebut dengan as-sawiq. Fawajada ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam azwajan katsiratan alqaha al-musyrikun yatakhaffafuna minha wa ammatuha as-sawiq. Fasummiyat ghazwatas sawiq. Maka para sahabat Rasulullah SAW berhasil mengejar mereka, hanya menjumpai sisa-sisa perbekalan mereka. Jadi mereka menjumpai banyak sekali perbekalan yang dibuang di jalan, yang dilempar oleh orang-orang musyrik demi meringankan beban kendaraan mereka. Nah, perbekalan itu kebanyakannya didominasi oleh as-sawiq. Maka dinamakan perang ini dengan perang as-sawiq. Jadi bukan perang lempar-lemparan bukan perang lempar-lemparan adonan roti, ya. Karena pada hakikatnya nggak terjadi perang. Cuman pernah kita sampaikan, ketika Nabi SAW sudah keluar kota Madinah dengan membawa pasukan, maka itu sudah sah disebut dengan perang, meskipun tidak terjadi pertempuran sama sekali. Di antaranya ini, Nabi cuma ngejar. Nabi dan pasukannya ngejar sampai daerah Qarqarah Al-Qudr, tapi nggak ketemu mereka, sudah kabur. Nabi atau sahabat hanya menjumpai sawiq yang dibuang di tengah jalan. Nah, itu paling tidak jadi harta rampasan perang. Ya, tidak ada terjadi peperangan. Hanya saja penyerangannya Abu Sufyan itu berhasil menewaskan seorang sahabat radhiyallahu taala anhum dan juga sekutunya. Nah, thumma qarqarah. Ini masih di bait yang ke 57. Ghazwatus sawiqi thumma qarqarah. Nah, di sini ghazwatu qarqaratul qudr. Wa yadhharu kata Syekh Abdul Razak anna adfan nazim ghazwata qarqarah ala ghazwatis sawiq litaghayuri bainahuma. Yang nampak bahwasanya an-nazim, penulis syair, yaitu Al-Imam Ibnu Abil Is, itu mengatofkan, menggandengkan antara perang Qarqarah dengan perang Sawiq, karena beliau berpendapat dua perang ini perang yang berbeda. Ya, ada perang Sawiq, ada perang Qarqarah. Ya. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Al-Waqidi wa Ibnu Sa'ad, salah seorang pakar sejarah, dua ahli sejarah Islam. Haitsu aqada faslan li ghazwati Sawiq wa faslan akhar li ghazwati Qarqaratil Qudr. Dua ahli sejarah ini, Al-Waqidi dan Ibnu Sa'ad, menuliskan satu pasal tersendiri perang Sawiq dan pasal tersendiri perang Qarqarah Al-Qudr. Ya. Di antara yang
Wa arrakha li ghazwati Sawiq bi annaha kanat fi Dzulhijjah wa ghazwati Qarqara fil Muharram. Dan kedua ahli sejarah ini, Ibnu Sa'ad dan Al-Waqidi, menuliskan catatan sejarahnya bahwa perang Sawiq itu terjadi di bulan Dzulhijjah, sedangkan perang Qarqarah itu berada di bulan Muharram. Ini pendapat dua pakar sejarah Islam. Akan tetapi wa dhahaba ba'du ahli ilm, sebagian para ulama berpendapat ila annaha ghazwatun wahidatun, kalau perang Sawiq dan perang Qarqarah al-Qudr itu sebenarnya satu perang. Qala Ibnu Katsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan, yang dinukil dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ghazwatus Sawiq fi Dzulhijjah minha wa hiya ghazwatu Qarqaratil Qudr. Ghazwatus Sawiq, perang Sawiq itu ada di bulan Dzulhijjah di tahun ketiga Hijriah, dan dia juga dinamakan dengan perang Qarqarah Al-Qudr. Nah, kita jelaskan ya, kenapa disebut perang Sawiq? Karena orang-orang musyrik membuang perbekalan mereka yang terbuat dari Sawiq. Nah, sekarang kenapa dinamakan juga Qarqarah Al-Qudr? Karena Nabi SAW mengejar mereka hanya sampai tempat yang bernama Qarqarah Al-Qudr. Tepatnya di mana? Wallahu a'lam bishawab ya. Saya tidak banyak tahu tentang peta daerah di Madinah sana, di Arab sana. Tapi yang jelas Qarqarah Al-Qudr itu disebutkan di sini suatu tempat, suatu daerah. Ketika Nabi sampai di sana, beliau berhenti, tidak melanjutkan pengejaran. Nah, karena pemberhentian Nabi di daerah yang bernama Qarqarah Al-Qudr, dinamakan perang itu dengan perang Qarqarah Al-Qudr. Karena kaum musyrikin membuang perbekalan Sawiq mereka, dinamakan perang itu dengan perang Sawiq. Ya. Jadi ini perang yang sama, cuman dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang tempat namanya Qarqarah Al-Qudr. Dari sudut pandang kejadian pembuangan Sawiq, ya, dinamakan perang As-Sawiq. Jelas ya? Dan insya Allah ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, kemudian yang terakhir dari bait yang ke-57 ini, wal ghaswu fi tsalitsatil mushtahirah, dan perang di tahun ketiga atau perang-perang di tahun ketiga itu perang-perang yang masyhur. Aif as-sanatu tsalitsatu minal hijrah, yaitu perang di tahun ketiga Hijriah, mushtahiratun wa katsiratun kama sayatil isyaratu ila dzalika indan nazim. Ya, terjadi perang yang banyak dan masyhur sebagaimana yang akan datang isyaratnya oleh An-Nazim, yaitu oleh penulis syair ini Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Yang dimulai setelahnya itu dengan perang Ghatafan, kemudian perang Bani Sulaim, kemudian disela-selai pernikahan putri Nabi Ummu Kulsum dengan Utsman bin Affan, kemudian Nabi sendiri menikahi Hafsah. Ya, kemudian Nabi juga menikahi Zainab dan seterusnya. Insya Allah akan kita lanjutkan biidznillah pada pertemuan selanjutnya hingga sampai pada perang Uhud. Jadi kalau tahun ketiga itu perang yang paling strategis ya, perang Uhud. Sebagaimana di tahun kedua perang yang paling strategis perang Badar. Insya Allah mudah kok menghafalnya ya. Perang pertama yang besar itu perang Badar. Setelah itu perang terbesar setelahnya perang Uhud. Ya, baru tahun keempat, kelima dan seterusnya perang-perang yang lain. Ya, jadi Badar, Uhud. Meskipun tadi sudah disela-sela dengan perang-perang yang lainnya, tapi itu perang-perang kecil. Seperti perang Sawiq, kemudian perang Bani Qainuqa yang tadi kita bahas, itu perang kecil. Dilihat dari apa? Pertempuran yang terjadi. Kalau perang Badar itu benar-benar peperangan ya, yang tempur terbuka. Demikian pula perang Uhud nantinya. Dan insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin yang bisa kita sampaikan sebelum kita akhiri, ada yang mau tanyakan? Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bani Qainuqa melecehkan wanita muslimah. Ya. Apakah yang saya tanyakan, apakah wanita muslimah pada waktu itu diperbolehkan keluar tanpa adanya mahram? Baik. Ketika terjadi pelecehan terhadap wanita muslimah di pasarnya Bani Qainuqa, apakah saat itu wanita muslimah boleh keluar tanpa mahram? Begitu pertanyaannya ya. Jawabannya, sampai sekarang wanita muslimah diperbolehkan keluar tanpa mahram dengan syarat tidak sampai safar. Nah, kalau nggak safar, wanita muslimah boleh keluar rumah, kecuali wanita-wanita yang sedang berada pada masa iddah, wanita yang ditalak, cerai, wanita yang ditinggal mati suami nggak boleh keluar rumah, kecuali darurat banget. Tapi kalau wanita-wanita yang tidak dalam posisi ditalak, wanita muslimah ya boleh keluar rumah meskipun tidak ditemani suaminya selama nggak sampai bepergian jauh, safar. Jadi nggak ada masalah wanita-wanita keluar rumah. Karena apa? Zahirnya kejadian itu adalah wanita muslimah penduduk kota Madinah. Jadi kalau cuma ke pasar nggak masalah. Jadi tidak perlu ditemani suaminya. Ya. Nah, kecuali pergi safar, perjalanan jauh, maka wajib dengan mahram. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya ya bukan karena keteledoran wanita muslimah ini, karena dia tidak melanggar syariat. Diperbolehkan kok pergi ke pasar untuk kebutuhan sehari-hari misalnya, meskipun tanpa suami. Hanya saja memang kalau kondisi tempat itu rawan, maka lebih baik bersama mahramnya. Cuman kan di kota Madinah sudah ada perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Harusnya nggak ada masalah, wanita muslimah harusnya aman-aman saja. Cuman saat itu memang sudah kebangetan orang Yahudi Bani Qainuqa, makanya diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama mereka tetap menjaga perdamaian, menjaga keamanan, ya nggak ada masalah. Jadi dalam hal ini wanita muslimah itu tidak salah ketika keluar sendirian, sehingga dia digoda, ya jadi ujian tersendiri. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lewat itu. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah menikahi anak yang dibawa umur? Padahal itu kan belum balik. Apakah boleh? Padahal kebanyakan sekarang orang menikah dari yang lebih muda, kadang-kadang sudah belum balik, sudah nikah, itu bagaimana? baik. Pertanyaan ini harusnya ditanyakan di zaman itu. Kalau zaman sekarang, ya di bawah 17 tahun itu masih di bawah umur. Sehingga kalau mau nikah dengan anak di bawah 17 tahun, ada persyaratan-persyaratan yang ketat. Izin itu nggak bisa langsung turun, kecuali dengan pengurusan-pengurusan yang cukup rumit. Nah, di zaman dahulu apakah ini menjadi masalah? Jawabannya tidak. Jadi sudah terbiasa di zaman dahulu orang-orang Arab, kita nggak bicara orang Islam, kita nggak bicara Rasulullah SAW. Orang-orang Arab di zaman dahulu sudah terbiasa menikah dengan anak yang berusia segitu. Ini kita nggak bahas Rasulullah saja, tapi orang-orang Arab dahulu sudah biasa melakukan pernikahan dengan anak-anak segitu. Ditambah lagi bisa jadi beda karakter. Di zaman sekarang anak usia segitu ya masih mbok-mbokan, masih belum bisa mandiri. Di zaman dahulu bisa jadi sudah mandiri, sudah siap. Sehingga kenapa ada masalah apa dengan menikah anak usia segitu? Terlebih lagi di zaman dahulu nggak ada yang mengatakan Nabi SAW menikahi anak di bawah umur. Orang-orang Quraisy itu memusuhi Nabi ya karena dakwah tauhidnya, bukan karena pernikahan Nabi dengan Aisyah.
Karena pernikahan itu pernikahan yang wajar. Coba antum buka sejarah, ada nggak protes dari orang-orang Quraisy kalau Nabi menikahi anak di bawah umur? Kalau nggak ada, berarti sudut pandang kita jangan dibawa kepada masa lalu. Di zaman dahulu itu tidak masalah, sekarang jangan dipermasalahkan. Kalau sekarang mungkin jadi masalah. Jadi jangan latar belakang zaman dahulu kala kita hukumi dengan cara zaman ini keliru. Karena budaya zaman demi zaman berbeda-beda. Ya, contohnya saja, dulu kan katanya kalau nemu pemuda dan pemudi berdua-duaan langsung dikawinkan. Katanya kan gitu dulu. Jadi supaya tidak terjadi perzinahan, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, ketemu berduaan langsung dikawinkan. Ini orang-orang, ini para pemuda semua sih. Tapi ini sering dengar ya, zaman dahulu ya, orang-orang tua kita dahulu supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, kalau ada dua orang berduaan langsung dikawinkan. Nah zaman sekarang, zaman sekarang dipaksa kawin, ya nggak mau. Bisa enak tanpa kawin kok. Waliyahzubillah. Nah, berarti budaya berbeda apa sama? Beda. Berarti budaya itu adalah budaya zamannya orang Arab saja, zamannya budaya orang sekarang. Iya, budaya zaman dahulu jangan dibawa kepada budaya modern. Seandainya kita laksanakan kayak kita menikah itu ada boleh nggak? Bisa nggak? Dalam agama sah-sah saja, tapi masalahnya kan menurut aturan kenegaraan ini hal yang tidak bisa diterima begitu saja. Ya, kalau menurut agama sah, karena selama wanita itu wanita yang berakal, dia sudah bisa memilih, lalu dia mau, walinya mau, ada saksi, wali, mahar, sah nikahnya. Iya. Cuman sekarang kita hidup di suatu zaman yang punya peraturan-peraturan tertentu. Nah, ini yang perlu untuk kita antisipasi. Nah seperti itu. Beda lagi kalau kita berada di negeri barat, lebih berat lagi. Ya. Jadi kebiasaan atau budaya di zaman dahulu jangan kita hukumi dengan budaya sekarang. Beda budaya, beda kebiasaan, beda perlakuan. Baik, kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.